Yesus. Benar ya Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia sampai hari ini. Yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih di setiap beban kami, setiap pergumulan kami, setiap apa yang kami lakukan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Walaupun kadangkala kami melupakan Tuhan, kami melupakan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Engkau baik. Biarlah kesetiaan-Mu Tuhan boleh kami tanamkan dalam hati kami, dan biarlah kami juga dibentuk menjadi orang-orang yang setia di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau jamah setiap hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu pada malam hari ini, pada sore hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas kami, dan kami tahu mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas. Biarlah kasih-Mu mengurapi anak-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ya, saya mau sapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Ya, walaupun kita di tempat ini hanya beberapa orang, tetapi jangan patah semangat. Apa yang menjadi kerinduan kita, biarlah itu boleh kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Biarlah kita mau fokus, kita mau melihat apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita pada sore hari ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita. Sebelumnya sebenarnya bukan jadwal saya ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Pak Oki sebenarnya cuma beliau sakit, terus kita doakan supaya Pak Oki cepat pulih, cepat sembuh sehingga boleh bergabung bersama-sama kita di tempat ini minggu depan. Amin. Amin. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Namun kita mau baca bersama-sama mulai dari ayat 10 sampai 23. Tetapi nanti kita hanya berfokus di ayat 16 saja. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Kita akan membacakannya bergantian. Saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayatnya selanjutnya. Dengan judul perikopnya dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang Dia memberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah Allah. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kelemahan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ayat 20, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Baik Paulus
Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita akan membaca ayat 16 bersama-sama dengan suara yang keras dan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu Adalah dari Allah dan bahwa Allah yang dalam kamu. Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita bulan ini masih dengan tema yang sama, yaitu kekudusan. Ya, ini tema terakhir kalau nggak salah ya Bu ya. Ini tema terakhir. Saya yakin dan percaya sudah 3 minggu ini kita mendengarkan tema kekudusan ini. Saya yakin dan percaya bahwa ada sesuatu hal yang kita dapat. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Haleluya. Teman-teman, biarlah kita berfokus sedikit untuk, saya tidak lama, tapi biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan tema minggu ini, karena ini tema penutup kita pada bulan ini. Ya, jadi saya mengangkat tema sendiri di sini, yaitu menjaga kekudusan. Ya, mungkin tema beberapa minggu lalu ada beberapa hal, ada banyak hal, tetapi saya juga mengangkat tema pada minggu ini, yaitu menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika bangsa Israel membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju perjanjian, tentunya tidak mudah. Amin. 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 Tentunya tidak mudah. Ya, saya mau teman-teman lebih semangat lagi karena di sini masih muda-muda sekali ya. Jadi ketika saya bilang amin, amin gitu, lebih semangat lagi. Oke. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir melalui Musa, ya, tentu itu bukan hal yang mudah. Amin. Amin. Itu hal yang cukup berat untuk Musa. Kenapa? Kita tahu bangsa Israel, mereka di mana di Mesir mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah merasa aman di sana walaupun mereka diperbudak sudah bertahun-tahun, tetapi mereka masih tetap mereka merasa bahwa oh ya udah ini aman buat saya gitu, walaupun mereka tidak berpikir itu semua sampai keturunan beberapa keturunan. Tetapi ketika Tuhan sudah bertindak, ya, ketika juga Tuhan sudah mendengarkan doa mereka, ya, ketika Tuhan memakai Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ada banyak hal yang mereka lakukan, ada banyak hal yang mereka rasakan. Tetapi, ya, ada peraturan-peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Nah, karena tema kita berbicara tentang kekudusan, saya tadi berpikir apa sih bangsa Israel, apa hal-hal yang, atau mereka menjaga kekudusan mereka dengan apa sih? Ya, bangsa Israel menjaga kekudusan mereka dengan apa? Nah, yang pertama saya catat yaitu taat dan tunduk kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya gini, ketika bangsa Israel menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan, di sini ditulis bahwa taat dan tunduk kepada Allah. Sudahkah mereka taat dan tunduk kepada Tuhan? Ketika bangsa Israel dibawa Musa keluar dari tanah Mesir, ya, kita bisa lihat bagaimana, kita mungkin tidak melihat, tapi secara sejarahnya kita bisa tahu bagaimana bangsa Israel ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang dialami Musa? Apakah itu cukup mudah untuk Musa? Secara logika begini, membawa bangsa itu orangnya nggak sedikit loh Bapak Ibu Saudara. Orangnya nggak sedikit. Satu orang beda karakter, bayangin. Ya, satu orang beda karakter. Bagaimana mereka puluhan orang bisa dikatakan. Tetapi kalau kita berpikir kalau Musa hanya memakai kekuatannya, pasti dia tidak mampu, benar? Dia selalu minta tentunya Tuhan menyertai Musa. Saya yakin dan percaya bahwa Musa juga tidak ingin atau tidak pengen juga menjadi pemimpin, bisa dikatakan seperti itu, karena bangsa Israel adalah bukan bangsa yang mudah.
Kalau minggu lalu dikatakan bahwa mereka itu bangsa tegar tengkuk, ya, itu tidak mudah. Bayangin, satu orang beda karakter. Pasti ada yang karakternya lemah lembut, ada karakternya keras, ada yang karakternya sedang-sedang saja. Bagaimana dengan itu menghadapi seperti itu? Ya, kita bisa melihat. Nah, apakah dengan kita sampai hari ini? Sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita menjaga kekudusan kita? Ya. Yang kedua, mematuhi hukum Taurat yang diberikan Allah di Gunung Sinai. Hukum-hukum Allah atau Taurat Tuhan itu cara bangsa Israel menjaga kekudusan mereka itu mematuhi hukum Taurat. Benar? Nah, mematuhi hukum Taurat juga itu tidak mudah untuk bangsa Israel, ya. Itu juga tidak mudah. Kenapa saya katakan itu tidak mudah? Karena ada juga beberapa dari mereka yang tidak taat dan tidak tunduk kepada Musa. Sedangkan kita tahu Musa dipakai Tuhan. Otomatis apapun yang disampaikan Musa harusnya mereka taat. Ya. Pasti percayalah ada di antara mereka yang tidak senang. Pasti ada di antara mereka yang tidak menyukai Musa. Pasti ada, kenapa sih saya dipimpin oleh dia? Bayangan aja ya, di saat mereka di padang gurun, Tuhan tidak ketika bangsa Israel merasa lapar, mereka langsung menyalahkan Musa. Kenapa sih Musa ini membawa kita keluar dari tanah Mesir, padahal di sana banyak makanan. Minggu lalu juga sudah disinggungnya. Itu kayak mereka terus meluapkan apa yang menjadi isi hati mereka, terus menyalahkan orang lain. Mereka tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini sudah baik. Mereka nggak berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi yang mereka pikirkan hanyalah isi perut mereka, hanya apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Nggak pernah mereka berpikir bagaimana ya supaya Musa ini bisa membawa kita dari tempat ini, supaya kita selamat, supaya kita sampai di tujuan perjanjian, tanah perjanjian. Mereka pasti tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan apa yang mereka makan. Nanti kalau teman-teman membaca mulai dari Keluaran itu banyak hal yang teman-teman tahu, Bapak Ibu Saudara yang ketahui. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa bangsa Israel sampai ketika Musa membawa mereka, kenapa sih mereka tidak tunduk? Atau kenapa sih mereka tidak taat? Ada beberapa hal yang membuat mereka tidak taat, seperti saya jelaskan tadi. Tetapi bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika kemarin juga saya khotbahkan ini bukan khotbah sih, kami juga kemarin di sekolah itu tiap hari Jumat ada sharing. Jadi saya juga membagikan tentang kekudusan ini. Bagaimana seorang guru menjaga kekudusannya, bagaimana seorang guru tetap stabil kerohaniannya di hadapan anak-anak, walaupun kita tahu ya rata-rata orang yang berkeluarga itu ketika ada masalah pasti dalam pengajarannya apa segala macam pasti terbawa. Tetapi saya sharing-sharing kemarin ada beberapa hal yang saya bagikan bagaimana seorang guru itu supaya tetap dia menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Saya bagikan kemarin yang pertama itu meminta Tuhan memurnikan pikiran. Kedua, berhati-hati dengan berkata-kata. Terus ketiga, mengenali diri sendiri. Nah, ketika saya bagikan itu, saya merasa juga bahwa benar ya. Jadi seorang guru itu banyak peraturan-peraturan yang harus saya lakukan gitu loh. Bukan hal yang mudah sebenarnya. Karena apa ya? Ketika kita mengajar anak-anak, itu bukan hal mudah untuk saya dan untuk teman-teman yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba anak kecil ketika ditegur itu nggak langsung mendengar. Pasti belok dulu, nggak mau apa segala macam. Mau nggak mau ketika sudah hati ini belum beres, otomatis kita bisa meluapkan emosi, benar? Pasti kita akan emosi. Tetapi kenapa saya bagikan minta Tuhan supaya Tuhan memurnikan pikiran? Karena segala sesuatu itu berasal dari pikiran dan hati. Seperti kata keluarga. Ketika hati dan pikiran tidak sama, otomatis emosi kita pun bisa meluap. Benar? Lanjut kita ke pembahasan kita selanjutnya. Nah, ketika
bangsa Israel sudah memberitakan tentang hukum Taurat. Itu adalah salah satu cara mereka menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Tentunya bukan hanya hal itu, masih ada beberapa hal. Tetapi kenapa hukum Taurat itu yang harus mereka pegang? Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus mereka lakukan di sana, karena itu adalah keseharian mereka. Itu yang mereka harus gimana ya? Kayak dulu tuh yang menjadi saingan Tuhan itu mungkin dulu itu, kalau sekarang ya bisa dikatakan HP apa segala macam. Tetapi yang menjadi saingannya itu dulu itu penyembah-penyembah berhala. Walaupun kita tahu bahwa kalau kita cuma menyembah berhala itu ya nggak ada respon. Tapi kenapa bangsa Israel malah lebih memilih itu gitu loh. Kalau ini secara logika, saya berpikir secara logika saja. Contohnya nih, mereka buat patung dari emas. Nah, mereka menyembah itu. Padahal secara logika nggak ada respon apa-apa gitu loh. Tetapi kalau mereka menyembah Tuhan, kan Tuhan bisa berbicara kepada Musa, dan apa yang Tuhan bicarakan, Musa bisa sampaikan kepada mereka. Berarti ada respon gitu loh. Walaupun karena kita tahu ya di zaman dulu itu nggak semua orang bisa berbicara kepada Tuhan. Masuk ke ruang Maha Kudus saja nggak sembarang orang. Ya kalau mereka belum benar-benar kudus, ya nggak bisa mereka menginjak bait Allah itu sendiri. Tetapi hari ini nggak ada lagi batasan kita datang kepada Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa berdoa kepada Tuhan ya hanya hamba Tuhan. Yang bisa melayani hanya hamba Tuhan. Yang datang ke gereja hanya hamba Tuhan. Hari ini nggak ada lagi perbatasan. Kalau di zaman perjanjian lama pasti banyak bisa dikatakan tembok. Kita ada tembok. Mau datang kepada Tuhan itu, mau berbicara kepada Tuhan itu melalui perantaran, melalui para nabi. Terus harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Artinya bahwa nggak semua orang. Nah, di zaman perjanjian baru ini dan sampai hari ini kita bisa bersyukur itu, kita bersyukurnya itu kita bisa langsung berbicara kepada Bapa dengan komunikasi, kita berdoa kepada Tuhan itu udah hal yang luar biasa. Nah, kayak kita ini, contohnya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya orang berdosa, harusnya saya tidak layak berbicara kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tidak layak karena saya orang berdosa. Dalam setiap hari saya melakukan dosa, perkataan saya, perilaku saya pasti ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itulah kenapa dikatakan bahwa komunikasi itu perlu, ya, supaya Tuhan menyucikan kita, supaya Tuhan terus membersihkan hidup kita ini setiap harinya. Ya, kita jangan merasa sombong di hadapan Tuhan. Ketika kita mengatakan saya orang berdosa lalu kita menjauh daripada Tuhan, itu tidak ada artinya. Tetapi ketika kita merasa saya berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan menutup mata, menutup telinga bagi setiap kita. Amin. Amin. Lalu langsung kita masuk ke ayat yang kita bacakan tadi, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, kalau kita membaca perikop ini adalah di mana orang-orang Korintus juga, Bapak Ibu Saudara kalau membaca keseluruhan, bahwa jemaat orang Korintus juga mengalami hal yang sama. Kenapa dikatakan bahwa kenapa Rasul Paulus menulis suratnya ini, dikatakan bahwa tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Kenapa? Apa yang mereka rasakan saat itu? Yang mereka rasakan saat itu bahwa di sana di Korintus itu banyak pengajar palsu atau banyak guru-guru palsu, sehingga membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Sosial mereka, karakter mereka, kerohanian mereka sudah menenjek daripada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan mereka, kamu itu adalah bait Allah. Ya, secara kalau ditunjukkan kepada kita, ini adalah bait Allah. Jaga kekudusanmu, jaga hatimu, jaga hidupmu, ya, jaga pikiranmu. Orang-orang Kristen di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu adalah orang Kristen, harusnya bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Allah diam di dalam kamu. Tetapi kalau kamu tidak menjaga itu, bagaimana Allah bisa berdiam diri di dalam kamu? Yang menjadi pertanyaan yang sekarang, contohnya kita bilang diri kita ini adalah bait Allah, benar? Kita
Kita ini bait Allah, amin. Amin. Ya, karena dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah bait Allah. Ya, Allah yang berdiam di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mau katakan bahwa ini adalah bait Allah kalau kita tidak menjaga hati kita, pikiran kita, perilaku kita? Yang menjadi pertanyaannya, pantaskah kita dikatakan adalah bait Allah? Di mana kita tahu bait Allah itu adalah tempat orang menyembah, tempat orang berdoa, tempat orang menyembah Tuhan, tempat perkumpulan. Tetapi bukan hanya menyangkut tentang ruangan, gedung, bukan. Di sini sekarang berbicara bagaimana diri kita. Pantaskah kita sudah dikatakan ini adalah bait Allah? Oh, kalau ada orang luar mengatakan, kamu agama mana? Agama Kristen. Kita mungkin bangga mengatakan, saya seorang Kristen, saya seorang percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak tahu bahwa ketika kita mengakui kita adalah orang Kristen, berarti kita harus secara perilaku karakter kita sudah sesuai kan? Kalau sampai hari ini masih belum sesuai, kalau sampai hari ini mungkin sedang menuju ke sana, ayo jangan berhenti, jangan stop sampai di situ, ya. Karena segala sesuatu kembali ke diri kita. Saya tidak menghakimi teman-teman semua yang ada di tempat ini, tapi ketika saya membahas ini saya belajar, oh seperti ini. Saya juga tidak menjaga fisik saya secara pribadi, malas makan, malas bergadang gitu-gitu, kayak dari sayanya aja yang menghancurkan diri saya sendiri gitu loh. Padahal kalau sering bergadang, jatuhnya nanti sakit jantung apa segala macam, beberapa penyakit lainnya. Terus kalau jarang makan lambung, tapi kenapa penyakit itu kita sudah tahu tapi masih saja kita melanggar? Itulah kemanusiaan kita ya, yang sampai hari ini kita tidak bisa tembus sampai ke sana. Kita mau sama-sama belajar dan biarlah kita saling mengingatkan, karena dikatakan di ayat 16 itu bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Harusnya ketika kita sudah mendengar itu, kita tahu, oh ini adalah bait Allah. Saya harus jaga pikiran saya harus jaga hati saya. Tapi bagaimana kita harus menjaga ini? Keseharian kita berada di lingkungan yang cukup bisa dikatakan bahwa di tempat kerja pun pasti kita ya sesama ini ngambil hati apa segala macam. Tapi kalau kita tidak menjaga itu, bagaimana saya bisa katakan bahwa ini adalah bait Allah, sedangkan saya tidak bisa menjaganya gitu loh. Nah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah ini kenapa dikatakan bahwa bait Allah itu adalah kita, karena kita sebagai orang Kristen itu sudah dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ya supaya Tuhan ini diam di dalam diri saya? Otomatis kalau Tuhan sudah berdiam di dalam diri kita, pasti kita tidak akan melakukan yang namanya dosa, amin. Tapi bagaimana kita tidak melakukan dosa gitu loh? Kadang-kadang sering berpikir seperti itu. Tidak apa-apa, apa yang kita lakukan hari ini, ayo kita selesaikan hari ini. Kalau kita berbuat apa hari ini, kita selesaikan kepada Tuhan, supaya besok atau paginya kita merasa bersuka cita, tidak dihantui oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara di tempat ini membuat kesalahan sampai besoknya ingat-ingat, bukan hanya sampai besok, berminggu-minggu, bertahun-tahun masih aja mengingat, apalagi kesalahan orang lain? Masih ada yang seperti itu? Nggak ada ya? Oh, nggak ada di sini. Oke, nggak ada di sini. Memang anak-anak Tuhan seperti itu ya. Ketika ada masalah yang dihadapi atau orang membicarakan atau orang yang tidak suka, ketika dia dengar, pas dia cepat melupakan, karena katanya sehari cukuplah sehari. Maksudnya apa yang dia lakukan hari ini ya cukup hari ini, apa yang dia perbuat hari ini cukup hari ini. Dia nggak membawa-bawa sampai bertahun-tahun. Karena dikatakan bahwa ketika kita menyimpan itu semua jadi penyakit loh Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo kita, itulah namanya pengampunan, bila terjadi pemulihan terus di dalam kehidupan kita, amin. Amin. Saya tidak lama-lama Bapak Ibu, langsung saja. Dikatakan di sini bahwa kekudusan akan membawa kita dapat melihat dan mengenal Allah. Ya,
di sini dikatakan bahwa kekudusan dapat membawa kita melihat Allah. Dan segala kekudusan akan membuat kita dapat melihat dan mengenal Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita belum kudus. Hati kita belum kudus. Artinya bahwa kita selesaikan dulu apa yang menjadi problema hidup kita. Baru ketika kita mau berbicara kepada Tuhan, oh Tuhan saya mau Tuhan berbicara kepada saya. Kalau kamu mau, ayo kuduskan dulu dirimu, kuduskan hatimu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan juga untuk kita. Dengan cara apakah kita dapat mengejar dan memelihara kekudusan di dalam hidup kita? Yang pertama, nanti teman-teman bacakan ayatnya. 1, dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 9. Satu orang yang bacakan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berbunyi demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi dengan apa kita menjaga kekudusan itu? Ya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Nggak usah cari yang lain-lain. Cukup firman Tuhan, cukup firman Tuhan, cukup Alkitab yang kita baca itu. Itu saja sebenarnya. Cuman kadang-kadang Alkitab saja kita tidak baca, kita melupakan. Itu sebenarnya hal-hal sepele yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati atau asal-asalan. Mazmur pasal 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Nah, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Sudahkah kita dengan segenap hati melayani Tuhan? Sudahkah hari ini atau saat-saat ini kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, atau kita melayani Tuhan hanya karena punya kepentingan pribadi, atau karena dikasih jadwal, atau karena ya udah selama saya bisa saya melayani aja. Ya, kalau kita sampai berpikir seperti itu, saya yakin dan percaya juga teman-teman apa yang mau kalian cari apapun di dalam Tuhan. Kalau dengan punya niat yang seperti itu, saya yakin dan percaya bahwa juga teman-teman tidak akan mendapatkannya. Karena dikatakan tadi bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati. Ya, jangan asal-asalan. Ya, kalau kamu hanya targetkan di dalam hidupmu, oh ya udah yang penting saya melayani. Kalau cuma sampai di situ, ya jangan melayani dulu, koreksi dulu diri. Ya. Yang ketiga, menyimpan janji Tuhan atau firman Tuhan di dalam hati, bukan hanya mengisi pengetahuan. Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, sekali lagi, Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. nah, itu yang harus kita renungkan. Nanti teman-teman membaca satu perikop itu, memang ya di Mazmur Amsal ketika kita baca itu adalah kalau secara pribadi itu bisa memotivasi kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan hidup kita ini, bagaimana kita menjalankan kekudusan ini. Walau kadang tidak mudah, tapi biarlah kita menuju ke sana. Jangan sampai berhenti di situ. Jadi sebelum saya tutup, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa menjaga kekudusan di hadapan Tuhan itu memang tidak mudah. Ya, secara pribadi saya pun tidak. Sampai hari ini saya masih berbuat dosa, dan saya percaya bahwa ini juga pergumulan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama ketika berbuat dosa. Kayak bergumulnya, Tuhan saya mau keluar dari zona ini, saya mau keluar dari sini. Saya tiap doa selalu ngomongnya gini, ya Tuhan, saya
saya mau keluar dari zona ini, saya mau lepas dari zona ini. Tapi dalam setiap minggunya saya kembali ke situ lagi, sampai saya berpikir, Tuhan marah nggak ya dengan perilaku saya yang seperti ini, dengan sifat dan karakter saya seperti ini? Karena sebenarnya ini bukan keinginan saya juga. Saya mau keluar, tapi kenapa selalu dihantui dengan dosa yang satu ini? Kenapa gitu loh? Saya secara pribadi mau keluar, kayak minggu ini terus dihantui. Mungkin hari ini nggak bisa saya lawan, tapi besoknya mengulangi hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang menjadi apa yang menghantui teman-teman di tempat ini, apa yang ketika teman-teman sudah berbuat ini mau keluar tapi tidak bisa sampai hari ini. Sudah mungkin dalam minggu ini tidak melakukan hal itu, tapi minggu depannya pasti melakukan itu. Saya juga lagi menuju ke sana, mau keluar dari zona itu. Sampai hari ini saya masih bergumul, tapi saya yakin percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Amin. Dan kekudusan tidak mungkin terlaksanakan dan menjadi bagian dalam hidup manusia jikalau bukan karena karya atau perbuatan Allah. Maka jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Baik, dan itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga kita tetap menjaga hati, pikiran kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Itu hal yang terpenting, dan percayalah bahwa menjaga kekudusan itu bukan usahamu, tetapi kalau kamu tidak dekat kepada Tuhan, kamu tidak akan mengalami itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat renungan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang berbicara bagi setiap kami, Engkau yang memakai kami. Apa yang kami perbuat hari-hari ini, ya, apa yang membuat kami menjauh daripada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau stabilkan kami, Engkau panggil kami kembali Tuhan, supaya kami kembali kepada Tuhan, dan kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh Tuhan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dan Engkau tidak ada batasan atau tidak ada tembok Tuhan yang membatasi kami dengan Engkau, tetapi biarlah kami bisa tembus berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan juga berbicara bagi setiap kami. Lewat firman-Mu kami percaya bahwa kami akan boleh melakukan itu, mengalami itu semua karena kasih berkat anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.